Petualangan si Moza. Ada seekor ulat pengembara yang sangat manis. Ulat itu bernama si Moza. Ia hidup sebatang kara sejak ia masih kecil. Ayah dan ibunya entah pergi kemana meninggalkan Moza sendirian di pinggiran kota. Sebelum pergi, ayahnya berpesan, "Syukurilah yang Tuhan berikan. Terimalah takdir alam yang telah Tuhan tentukan. Niscaya itu akan membawamu menjadi lebih baik. Ingatlah metamorfosa kehidupan Moza." Si Moza ingat pesan itu. Namun, dari dulu ia tak pernah paham apa maksud ayahnya itu. Sejak itulah, Moza mengembara dan berpetualang untuk mencari apa yang dimaksud perkataan ayahnya dulu. Sebenarnya, Moza adalah ulat yang pemalu. Ia lebih sering di rumah daripada keluar rumah. Namun, rasa penasaran itulah yang memberanikannya untuk pergi dari rumah dan mengembara mencari tahu hakikat kehidupan, juga memahami diri. Pada suatu pagi yang cerah, Moza pergi mengembara untuk yang pertama kalinya. Dia menyusuri jalan-jalan terjal, juga aspal panas. Mengembara itu dia mulai dari sebuah desa kecil yang banyak sekali pohon pendek yang nyaman untuk dia tinggali. Tak terlepas sampai situ, dia harus mulai membuka diri kepada teman-teman di tempat barunya. Meski dulu dia tak pernah melakukannya itu di pinggiran kota. Perkenalan itu dia mulai dari Sidun, belalang tetangga barunya yang selalu dikenal karena kesombongannya. Di desa itu banyak hewan yang tak menyukai kehadiran Sidun. Namun, bagi Moza, itulah yang membuat dia tertarik berkenalan sekaligus berteman dengan Sidun. Dia merasa bahwa Sidun dapat menjadi teman yang asik. Si Moza juga berteman dengan Pak Fajar, kucing yang juga senang mengembara dan berpetualang. Sejak saat itulah, Moza tak lagi merasa malu. Dia lebih banyak bergaul. Namun, dia masih memiliki sedikit rasa kurang percaya diri pada dirinya yang tak bisa seperti teman-temannya. Contohnya, seperti Dun, dia bisa terbang kemana-mana. Juga Pak Fajar, dia sangat jago berlari. Sedangkan si Moza tidak bisa berjalan cepat, apalagi bisa terbang. Pertemanan itu telah berlangsung 2 bulan lamanya, dan kini si Dun mulai menunjukkan sifatnya. Dia sekarang lebih banyak memamerkan kelebihan dirinya kepada Moza. Sampai pada suatu hari, "Hei Moza, kemari, aku ingin berbicara denganmu sebentar," pinta Dun. "Ada apa, Dun?" tanya Moza penasaran. "Cepatlah ke sini, nanti ku jelaskan," teriak Dun tak sabaran. "Baiklah, aku kesana, tunggu aku ya," jawab Moza sambil berjalan secepat mungkin. Namun, dia tak bisa melakukannya karena dia seekor ulat. "Kamu lama sekali, Moza. Dengan seekor semut saja, kamu kalah cepat. Ayolah cepat sedikit," teriak Dun lagi. Belum sempat Moza menjawab omelan Dun, si Dun langsung mencaci lagi. "Hei Moza, apa sih kelebihanmu? Kamu tak lebih cepat dari seekor semut. Apa gunanya kamu? Tidak bisa apa-apa. Sudahlah, kamu pulang saja. Percuma nunggu kamu, mungkin sampai besok," ejek Dun. "Baiklah, aku pulang saja," jawab Moza sambil berjalan berbalik arah. Sesampainya di rumah, Moza memikirkan ucapan Dun. Dia mulai merasa malu lagi dengan dirinya yang tak punya kelebihan apapun, melainkan hanya mempunyai banyak kekurangan. Moza sekarang lebih banyak diam di rumah dan berusaha menjauhi si Dun. Namun sialnya, si Dun terus saja berkunjung ke rumah Moza. Mau tak mau,
Moza harus membukakan pintu selalu saat Dun datang. Namun, berbeda sore itu saat Dun berkunjung tak ada jawaban dari dalam rumah Moza. Dia pun tak membukakan pintu untuk Dun. Dun bertambah penasaran, kenapa Moza tak membukakan pintu. Kemudian, dia mendobrak pintu rumahnya Moza yang terbuat dari daun kering. Sesampai di dalam rumah, Dun terkejut melihat si Moza berubah menjadi seekor kepompong yang tergantung di dalam rumahnya sendiri. Moza tak menyadari apa yang terjadi pada dirinya. Kenapa kemalangan selalu hinggap pada dirinya? Gerutu Moza dalam hati. Dia sekarang tidak bisa kemana-mana, bahkan untuk makan, minum. Dia tidak bisa. Dia terus berpikir apa yang sedang terjadi pada dirinya. Belum selesai Moza berpikir, Dun seenaknya saja langsung mencomot percakapan yang membuat hati Moza bagaikan diiris sembilu. Dun mengejek Moza. Sekarang hidupnya begitu sengsara, tak bisa kemana-mana. Tambah lagi, tidak berguna. Lihatlah dirimu, Moza. Sekarang, kamu hanya bergantung di dalam rumahmu sendiri. Tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan saja, kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi pada dirimu sendiri. Ejek Dun. Moza tidak menanggapi, tetapi dia dengar apa yang dikatakan oleh Dun. Setelah 9 hari, kemudian si Dun terlihat sedang bermain-main di halaman belakang rumah kakek-kakek tua. Tiba-tiba ada 2 anak mendekati Dun tanpa dia sadari. Lalu kedua anak itu langsung mendekap Dun. Betapa terkejutnya. Hal itu, Dun tak bisa melarikan diri dari dekapan tangan salah satu anak itu. Sampai sebuah keajaiban datang. Ada seekor kupu-kupu nan indah warnanya datang menarik perhatian anak-anak yang seketika langsung melepaskan si Dun dan mengejar kupu-kupu itu. Namun mereka tak dapat menangkap kupu-kupu itu. Si Dun mencari kupu-kupu tersebut. Dia menemukan di dekat rumah Moza. Kemudian Dun menghampirinya. "Terima kasih telah membantuku," ucap Dun langsung. Kupu-kupu itu pun langsung menoleh ke belakang. Teramat terkejutnya si Dun bahwa yang menolongnya ialah si Moza yang kemarin masih tergantung di dalam rumahnya. Sekarang dia berubah menjadi seekor kupu-kupu yang cantik sekali. "Halo Dun, apa kabar sepekan ini?" tanya Moza ramah. Dun tak menjawab, ia masih terdiam. Kemudian, dia meminta maaf kepada Moza. Selama ini, dia selalu mengejek Moza, mencacinya, hingga membuat hati teriris. "Maaf Moza," sesal Dun dengan air mata mengalir di pipinya. "Tak apa Dun, dulu memang aku sakit hati dengan cacianmu, tapi akhir-akhir ini aku telah paham bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita haruslah kita syukuri," jawab Moza. "Inilah pesan ayah, hidup harus disyukuri, sekalipun itu pahit. Namun, itulah proses alam yang akan mengubah kita menjadi lebih baik. Dan lebih dari itu, aku sekarang paham. Aku itu adalah seekor kupu-kupu yang berawal dari seekor ulat kecil yang sangat menjijikan, yang berubah menjadi kepompong, tak berguna,
hanya bisa diam di tempat, dan akhirnya aku menjadi diriku yang sesungguhnya. Seekor kupu-kupu cantik. Inilah metamorfosa kupu-kupu, hakikat Tuhan yang diberikan kepada seekor kupu-kupu.